Shalom Kemers, selamat hari Minggu. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari, seperti biasa, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam. Doa pagi dan menara doa ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Mari sama-sama kita menaikkan doa kita untuk kegerakan pelayanan di Gereja Kabar Baik, Sekolah Kabar Baik, dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Lalu setiap hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria, dilakukan jam 4 sore di Ruko Blok G nomor 7A. Juga ada tayangan YouTube-nya di channel YouTube GBI Kabar Baik. Pada malam harinya, setiap hari Sabtu, kita juga ada doa malam yang dilakukan secara onsite jam 7 malam. Hari Minggu kita kembali beribadah, ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah raya Family Community jam 9 pagi secara onsite. Lalu ibadah raya kedua, ibadah Youth Community jam 11 siang juga dilakukan secara onsite. Dan ibadah raya ketiga yaitu ibadah Junior Community yang dilakukan jam setengah 4 sore juga dilakukan secara onsite. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang berhalangan untuk mengikuti ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadah secara online di hari Minggu jam 1 siang di channel YouTube GBI Kabar Baik. Juga untuk para ibu, kami mengundang untuk mengikuti modul 2 Wanita Bijak Ibu yang dilakukan setiap hari Sabtu Minggu kedua jam 8 pagi di Ruko Blok G nomor 7A. Dan khusus Bapak ada Kompas Pria yang dilakukan setiap minggu pertama setelah ibadah Raya FC. Setelah ibadah ini kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Lalu untuk pembangunan rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi pengumuman yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini dan menerima lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap hari-hari hidup kami, Tuhan ada atas setiap kami. Tuhan menolong menyertai setiap kami Bapa. Dan kalau sampai hari ini, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, untuk kami boleh sama-sama datang di hadirat-Mu, beribadah, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami percaya itu semua karena Tuhan yang mempermampukan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, saat kami memuji menyembah Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Bahkan Tuhan bertahta atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tutup bungkus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Boleh Bapak Ibu colek kanan kirinya bilang, di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Ya, kanan kiri depan belakang ya Bapak Ibu ya. Di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Sebab ada firman Tuhan yang menerangi setiap kita Bapak Ibu. Sambil tepuk tangan dan langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan.
kita mau nyatakan, firman-Mu Tuhan terang bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sambil angkat tangan kita ya Bapak Ibu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sambil rentangkan tangan kita Bapak Ibu, katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan kita pasti akan aman. Amin Bapak Ibu. Boleh lagi colek kanan kirinya. Di dalam Tuhan kita pasti aman Bapak Ibu ya. Ya, pastikan kita tetap terus di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Firman Tuhan yang membebaskan setiap kita. Firman Tuhan yang menerangi setiap jalan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia
selalu memberikan kami kekuatan. Selalu berikanku kekuatan Hadapi segala tantang. Sambil bilang kanan kirinya Bapak Ibu, tak pernah ku ragu sebab Tuhan yang bersama dengan kami. bersamaku, Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Di dalam namamu Tuhan ada pengharapan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan ada kemenangan terjadi. Dan kami tetapkan hati kami Tuhan untuk percaya penuh sama janjinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyatakan pujian kami. Kami mau lebih lagi Tuhan menyatakan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan pujian ini. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya
terjadi Tuhan. Firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalah kami, Masalahku percaya padamu. Lebih lagi nyatakan, percaya Tuhan. percaya Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, percaya kasih-Mu sertaku, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. firman-Mu ya dan amin. Melampaui setiap masalah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada atas setiap padamu. Lampaui segala masalah, masalahku, percaya padamu. Lampaui segala pikiranku, pikiranku, percaya padamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya menyediakan. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Sekalipun kami gak mengerti, sekalipun kami gak melihat, kami percaya Kau mengerjakannya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya pada semua janji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan yang pegang kendali penuh hidup kami. Tuhan Kau Allah yang ada bagi setiap kami. Tuhan Kau Allah yang menyertai setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang gak mungkin bagi kami, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sekalipun kami belum melihatnya, sekalipun kami belum mengerti apa maksud Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengerjakannya bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, yang tak mungkin bagiku itu mungkin bagimu Tuhan.
yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin bagimu. Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ada satu perkataan ketika saya berbicara tadi ngobrol dengan Pak Katamto. Dia berkata bahwa kalau orang yang sudah hampir mati saja doanya didengar Tuhan, apalagi orang yang masih hidup, apalagi anak-anaknya. Hari ini angkat kedua tanganmu. Engkau punya Bapa yang besar, engkau punya Bapa yang baik. Mintalah apa yang selama ini tidak pernah kau pikirkan kepada Bapa. Mintalah apa yang selama ini tidak pernah kau minta kepada Bapa. Dia Bapa yang baik. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Mungkin jangan-jangan selama ini kita belum berseru memohon kepada Dia. Bapa, kami berdoa Bapa. Ini gerejamu, ini umatmu Tuhan. Di tempat ini kami berdiri bersama-sama Tuhan. Kami percaya ada kasih karuniamu Allah di tempat ini. Ada anugerahmu bekerja terjadi di tempat ini Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dibayangkan itu Engkau sediakan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami percaya kasih karuniamu cukup Tuhan. Untuk kami Tuhan, membuat apa yang menjadi tidak mungkin itu di dalam Tuhan menjadi mungkin. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap perkataan firman-Mu, setiap nyanyian pujian yang menguatkan setiap kami Tuhan. Bapak, terima kasih. Mari kedahkan tangan ke depan kepada singer, song leader, pemain musik. Kami berdoa Tuhan, urapi mereka lipat kali ganda apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berikan Tuhan. Biar pengurapan Allah menggantikan setiap keletihan, setiap apa yang sudah mereka berikan. Berikan urapan profetik mengalir di dalam hidupnya. Biar perkataan itu Tuhan adalah aliran dari hati Allah yang ingin Allah sampaikan kepada jemaat-Mu. Bapak, biar lewat pujian, penyembahan nama-Mu Allah dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Untuk kami mendengar seperti seorang murid, melakukan seperti seorang hamba, dan bekerja seperti seorang prajurit yang siap Tuhan untuk membayar harganya. Terima kasih Tuhan, kami musrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Bapak Ibu selamat pagi, jangan duduk dulu ya, kecuali Bapak yang sakit yang di belakang. Coba lihat kiri kanannya, pandang yang pria, pandang yang pria, yang wanita, pandang wanita. Kalau suami istri boleh pandang-pandangan. Terus gini,
Dilihat dulu apa yang baik, yang bagus, yang terlihat di wajahnya, di penampilannya, itu yang dipuji. Jangan bilang begini, kamu luar biasa. Bosen saya sama kata-kata itu. Misalnya lagi mau dipenyak, ih kacamatanya bagus. Wih, hari ini kacamata kamu bagus, bersih. Biasanya banyak debu. Ya, coba jangan liatin saya, lihat sebelahnya. Kok jadi liatin saya? Ayo, coba. Agak grogi ya. Oke, boleh silakan duduk, gak apa-apa. Memang kita ini harus sering memuji-muji ya. Baik, selamat pagi. Saya punya tema, langsung ditampilan aja gak apa-apa biar cepat karena setelah ini ada ibadah lagi ya. Temanya hari ini gampang diingat ya. Mudah-mudahan bukan cuma ingat temanya aja tapi isinya diingat. Temanya apa? P3K. Kepanjangannya apa? Pertolongan pertama pada kelaparan. Ya baik, Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Supri ya. Dulu itu Supri katanya supir pribadi katanya. Ya emang kerjaan saya dulu nyupir ya, nyupir anak-anak muda yang mau pulang dari ibadah. Jadi dengan sepeda motor bisa 15 sampai 20 anak muda yang saya anterin pulang. Enggak langsung 20, satu-satu bolak-balik. Ya, kalau 20 enggak bisa, enggak muat. Dan yang paling jauh yang saya anterin dari Kelapa Gading Harapan Indah. Itu paling jauh. Itu biasanya yang terakhir-terakhir tuh yang saya anterin. Balik lagi ke Kelapa Gading, ya kan? Dan itu terjadi kalau dulu ada ojek online mungkin saya pendapatannya paling gede ya. Karena sehari bisa 20 dalam jangka waktu jam 9 sampai jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Itu tarikan saya ada 20 orang tuh, itu nggak main-main loh. Kelapa Gading, Sunter, Kelapa Gading, Bekasi, Kelapa Gading, Kelapa Gading, Kelapa Gading, Taman Modern. Dan pokoknya selesai 2 kali ngisi bensin. Beneran, ini nggak bohong. Ini benar-benar pelayanan saya di anak-anak muda seperti itu ya. Karena mereka begitu antusias. Tapi nggak lama Tuhan berkati dengan mobil pick up. Dan saya pikir anak-anak nggak mau naik mobil pick up. Bayangin, wanita-wanita, remaja-remaja, Chinese putih-putih. Bener, ibadah komsel selesai, kok pada hilang ya? Gak taunya dia di atas mobil pick up semua saudara. Wah, gimana cara nganterinnya nih? Gampang. Saudara, setiap yang mau pulang, siapa yang mau pulang? Saya kak, duduk depan. Di depan bisa berdua. Saya ngobrol, udah selesai, turun. Yang di belakang mau dianterin, pindah lagi ke depan. Setiap ketemu orang tuanya bilang, Kak Supri terima kasih ya, anak saya duduknya di depan, nggak di belakang. Padahal dia udah pernah ngerasain di belakang juga. Ya jadi kenal sama orang tua ya. Nah hari ini tema saya P3K. Saya banyak melayani sebenarnya di anak-anak muda ya. Dan di pria. Nah P3K ini kenapa saya pakai tema ini supaya gampang diingat. Kenapa? Karena setiap orang harus punya ini. Dan P3K ini alat obat bukan untuk obat penyakit-penyakit yang ganas, betul? Enggak mungkin penyakit jantung pakai betadin, itu tambah parah nanti, ya kan? Ini pokoknya obat di mana luka baru terjadi, harus kita punya alat P3K ini. Nah, di rumah harus ada, di mobil harus ada. Kenapa? Karena P3K ini satu alat kesehatan pengobatan yang resikonya kita nggak pernah duga, betul? Pak Tamto nggak pernah tahu dia akan jatuh dari motor, ya kan? Nggak terduga, semuanya terjadi mendadak. Tapi alat ini harus kita punya. Demikian di dalam kehidupan kekristenan. Nah, di dalam kekristenan P3K ini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi ini nilai-nilai dari firman Tuhan. Siap dengerin P3K? Ini karena nggak enak semua loh. P yang pertama aja udah nggak enak. Coba bilang mas sebelahnya, ikat pinggang lebih kencang lagi ya. Ya, P3K. Mari kita buka ayatnya di dalam Matius 9, 12 ayat 13. Nah ini udah ada, kita baca sama-sama, 2, 3 mulai. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di sekeliling saudara akan Tuhan tempatkan ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang berdosa, supaya berjumpa dengan saudara, dan saudara menjadi jawaban buat orang-orang itu. Siap? Wah. Harus siap. Saudara siap kalau ada orang yang sakit kita mau tolong? Karena Tuhan datang untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Jadi di sini siapa yang pernah merasakan sakit? Angkat tangan. Bersyukurlah, berarti Tuhan pernah datang buat saudara. Yang merasa sehat, merasa hebat, kuatnya, jangan-jangan gak pernah didatengin sama Tuhan. Ya, nah saudara, P yang pertama. Nah sekali lagi siap-siap. Kalau orang sakit butuh apa saudara dari kita saudara? Satu kali saudara ada orang sakit, kita masih remaja semuanya, anak-anak muda. Kak kita besuk orang yang sakit, yuk. Wah ini penginjilannya lagi luar biasa. Dia doakan, ya Tuhan akan berikan jembatan, apa kesembuhan, apa segala macam. Wih doanya bagus panjang-panjang. Selesai berdoa dia bilang begini, saya nggak butuh jembatan, saya butuh sehat katanya. Waduh, dia salah berdoa. Kita lagi doain orang yang sakit. Wah saking semangatnya. Ini orang yang besuk, kita lagi besuk orang sakit. Dia berdoa menggebu-gebu. Tuhan aku berdoa buat Iwan. Anggap aja namanya Iwan. Iwan Tuhan. Sebelahnya amin. Amin. Tuhan Iwan diberi kesembuhan, sebelahnya amin. Lu dari tadi kenapa sih amin mulu? Yang sakit namanya Budi, Iwan gue katanya. Jadi Iwan yang di sebelahnya saking semangatnya saudara salah nama saudara. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita ya saudara, di dalam kehidupan saya terutama. Nah saudara, P yang pertama untuk menolong orang yang sakit yang diperlukan namanya adalah pengorbanan. Wah tuh udah gak enak yang P pertama aja. Siap berkorban saudara? Oh ini gak enak semua nih saudara. Saudara saya akan kisahkan saudara. Seorang pribadi masih kecil saat itu umurnya 10 tahun pada tahun 2001 diklik aja. Tanggal 27 Januari 2006 dia menerima sebuah penghargaan dari rakyat pemerintahan Tiongkok saudara. Kenapa dia terima itu? Nanti ceritanya luar biasa saudara. Penghargaan ini dihadiahkan kepada orang-orang, ada 10 orang yang berjasa untuk masyarakat Tiongkok. Dan salah satunya ada pribadi ini, namanya Zhang Da. Umurnya waktu itu masih 10 tahun. Saudara umur 10 tahun apa yang terjadi? Saudara pada tahun 2001 dia ditinggal oleh mamanya. Mamanya pergi meninggalkan dia ya. Kenapa? Karena suaminya atau bapaknya dari Zhang Da ini sakit-sakitan. Udah gak bisa menghasilkan, hidupnya udah susah. Buang air besar harus dituntun, makan harus disuapin, masak harus dimasakin. Saudara untuk ke toilet, ke kamar mandi itu harus dibopong. Istrinya gak kuat saudara. Lalu istrinya meninggalkan dan dia hiduplah dengan anak umur 10 tahun yang bernama Zhang Da. Nah Zhang Da bagaimana cara menghidupi papanya dan dirinya? Saudara dia setiap pulang sekolah dia menjadi tukang pecah batu, ngangkat batu, dan uang itulah yang digunakan dia untuk mencari makan buat papanya. Setiap ada waktu di sekolah Zhang Da ini dia pergi ke perpustakaan, dia belajar tentang sakit penyakit yang diderita oleh papanya, umur 10 tahun. Perjalanannya dari sekolah ke rumah saudara, melewati hutan-hutan kecil, dia mulai mencari rumput-rumputan, daun-daunan, buah-buahan, biji-bijian yang berguna buat kesehatan papanya. Saudara Zhang Da berjuang sejak umur 10 tahun. Dan akhirnya dia menemukan saudara daun apa, tumbuhan apa dia temukan. Sampai akhirnya saudara umur 10 tahun ini dia bisa suntik papanya sendiri saudara. Kenapa saudara? Dia berjuang, inilah yang dilihat saudara oleh pemerintahan Tiongkok. Wah, saat itu pada ada artis-artis besar, orang-orang hebat saudara, dipanggilah nama Zhang Da ini. Kemudian Zhang Da mulai bercerita saudara kehidupannya.
Dan MC-nya bilang begini, Zangda, di depan sini ada orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kekayaan yang hebat, ada artis-artis besar. Zangda, apa yang kamu mau? Kamu mau sekolah di mana? Kamu mau tinggal di mana? Kamu tinggal sebut. Papamu mau dirawat di rumah sakit mana? Kamu tinggal ngomong, nanti mereka pasti akan bisa memenuhi kebutuhanmu. Saudara, Zangda diem aja, bingung mau ngapain saudara. Kemudian MC-nya tanya sekali lagi, Zangda, apa yang kamu mau? Zangda, apa yang kamu minta? Dengan tertunduk diam, saudara, MC-nya bilang begini, Zangda, saat ini sedang disiarkan langsung dari belasan stasiun TV di Tiongkok. Sebutlah, mereka akan jadi saksi apa yang mereka akan berikan kepada kamu. Saudara, ketika dia tahu itu disiarkan di seluruh Tiongkok, saudara, Zangda yang masih umur 10 tahun, dia bilang begini, saya cuma mau satu, Mama, kalau Mama mendengar dan melihat siaran ini, pulanglah ke rumah. Saya membutuhkan Mama, Papa membutuhkan Mama. Saudara, seketika itu disuarakan, ratusan artis semua pada menangis saudara. Kenapa? Karena dia tahu saudara, sebuah perpisahan, sebuah sakit cuma bisa disembuhkan oleh sebuah pengorbanan yang pernah dilakukan oleh seorang anak berusia 10 tahun. Saudara, saya hidup merawat mama saya sampai mama saya meninggal. Dan belum lama ini saya merawat papa saya, papa mertua saudara. Mama saya meninggal kena stroke saudara. Dan saya harus mandiin mama saya harus gantiin pakaian mama saya. Karena saya anak terakhir, anak bungsu saudara. Kakak saya udah pada jauh-jauh, ada yang di Bekasi rumahnya, ada yang di Kemayoran. Saudara, saya harus rawat mama saya. Dan kalau pagi istri saya datang, bantuin, mandiin, gantiin pakaian saudara. Kami lakukan itu saudara. Sampai akhirnya mama saya meninggal. Dan satu kali papa mertua, ini kejadian yang sama saudara. Nah kalau ini sebenarnya kesaksiannya, kalau ada sesi lagi, ada waktu lagi. Ini sesi khusus saudara. Papa saya baru bertobat saudara. Baru bertobat, baru terima Tuhan Yesus saudara. Dari sakit stroke yang parah, yang ketiga kalinya sakit stroke. Dan udah divonis, udah nggak ada suaranya, udah cuman Saudara, satu kali saya habis anterin malam-malam jam 12 malam ke rumah sakit PON, dinyatakan boleh pulang, saya anterin pulang, besok paginya kumat saudara. Dan ketika kumat, saya anterin anak saya sekolah dan saya harus balik lagi sebelum sampai rumah ke rumah mertua saya. Wah, saya mau gotong mertua saya, nggak bisa saudara. Kenapa? Karena udah kaku saudara. Tangan udah kaku, badan udah kaku, kencing udah di celana. Mau angkat juga nggak bisa, mau masukin mobil udah lurusnya harus cari ambulan saudara. Waduh, cari ambulan susah saudara. Akhirnya di samping rumah ada masjid saudara. Dan masjid ini ada ambulan, menggunakan ambulan di masjid. Saya baru tahu ternyata gereja lebih butuh ambulan daripada LCD yang bagus saudara. Hari itu saudara. Kenapa? Kenapa setiap orang pasti pernah sakit dan butuh itu saudara. Dan wah, kita bawa saudara. Dan papa saya saudara udah gak bisa bergerak lagi, udah ngomong udah ini. Ternyata saudara, dia sebelumnya datang ke ibadah. Dan di ibadah konselornya bilang begini, boleh gak saya doain papa? Boleh, kita bilang, nanti sore kita video call ya. Iya saudara, di ICU itu papa saya di video call saudara sama konselornya. Orang Mandarin saudara tuh berbahasa roh, saya gak ngerti saudara. Dan kalau ngomong, waduh saudara mau tahu apa yang terjadi? Ketika didoakan video call itu, papa saya diajak angkat tangan saudara. Tangannya bisa diangkat saudara. Dan ketika suruh ikutin doa terima Tuhan Yesus, dia bisa ikutin saudara. Itu cuman dari pagi masuk dengan badan kaku-kaku, gak bisa ngomong. Sorenya didoain udah bisa angkat tangan. Hari berikutnya papa saya udah bisa duduk dan sampai orang-orang di sekelilingnya, lingkungan rumahnya yang nganterin ngikut gotong ke ambulan bingung. Hah, ini om yang kemarin sakit, cepet amat sembuhnya. Saudara, saya mau beritahu saudara, mujizat Tuhan masih ada saudara. Dan dari keluarga kami yang belum terima Tuhan Yesus, ya ini papa mertua saya ini aja. Saudara, ini budak kuat saudara.
Sampai dia bilang begini, Supri kamu kenal sama konselor itu enggak? Ibu Eli namanya. Saya enggak kenal Pak, tapi saya kenal sama anaknya. Anaknya teman sepelayanan, temannya Pak Irwan juga saudara, teman pelayanan. Saudara, kenapa Pak? Itu orang sakti katanya. Lebih sakti dari guru papa. Karena papa saya tuh harus periksa rutin ya. Ke rumah sakit PON, ambil obat, periksa ini. Jadi saya sering anterin. Dan setiap pulang saya ngobrol sama papa mertua saya. Wah itu sakti. Dalam hati saya, memang papa punya guru. Selama ini saya nggak tahu kalau papa saya punya guru. Dan ternyata papa saya punya jimat-jimat. Saya juga baru tahu saudara papa mertua saya. Dan saat itu didoakan, dibesuk saudara sama konselornya saudara. Sampai dia bilang begini, Pri, papa mau ke Pontianak. Ngapain Pak? Mau minta izin sama leluhur kalau papa udah ikut Yesus. Saya semangat saudara. Wah saudara, istri saya telepon, saya bilang, beliin tiket, papa mau semua keluarga pergi. Terus tiketnya gimana? Udah bayarin dulu aja saya bilang. Udah, istri saya pesen untuk semua keluarga, 5 orang anaknya saudara, dan menantunya dan cucunya yang bisa ikut saudara. Dan kami pergi dari kuburan ke kuburan di Pontianak saudara. Waduh, saya dikenal sebagai pendeta di satu keluarga saya. Ayo Pak Supri yang berdoa, doa apa ya di kuburannya? Saya pusing saudara, doa apa? Masa mau membangkitkan orang mati? Kalau terjadi saya juga ngeri saudara. Dan ya udah saya bersyukur aja, yuk kita bersyukur kalau papa sudah terima Tuhan Yesus, yuk kita bersyukur. Saya bilang saudara, untuk menghadapi orang yang sakit, harus ada orang yang mau berkorban saudara. Saudara saya percaya keluarga saudara mungkin diizinkan sama Tuhan mengalami sakit. Percayalah karena Tuhan mau datang menolong setiap kita. Amin saudara. P yang pertama namanya apa? Pengorbanan. Udah gak enak. P yang kedua siap. Ini gak enak lagi nih saudara. P yang kedua. P yang kedua ini yuk kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Saudara ayatnya ada di depan. Saya akan bacakan buat saudara, seneng-senenglah baca Alkitab, ini banyak ayatnya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya yang dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi aku sebagai salah seorang upahan Bapa, maka jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika, nah ini yang saya merahin. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ada seorang anak. Saya harus bacakan supaya saudara mengingat lagi kisahnya. Saya percaya saudara tahu kisah ini. Seorang anak di mana orang tuanya belum meninggal sudah minta warisan. Seolah-olah anak ini berkata, Papa cepat mati ya supaya warisannya buat saya. Karena warisan itu harusnya diberikan kepada anak di mana orang tuanya sudah tidak ada. Saudara, tapi anak ini maksa saudara. Anak ini gak peduli sebuah hubungan, yang dia perlukan adalah uang, harta, kekayaan. Dan seorang anak kecil ini lalu pergi memboroskan hartanya. Memboroskan, dia pergi dengan teman-temannya. Saudara, saya mau bertanya, kalau saudara punya anak yang sedemikian saudara, bukankah kita menyesal saudara? Bukankah kita akan marah? Papanya bekerja di rumah, dia minta uang, dia pergi ninggalkan harta
pergi meninggalkan papanya, memboros-boroskan dan menghabis-habiskan. Dan saudara, namun ketika dalam keadaan melarat, dalam keadaan kacau, dia datang. Dia kembali pulang. Saudara, tapi ayat di sini menulis saudara, sebelum anaknya sampai kepada bapaknya, bapaknya lah yang berlari menghampiri anaknya. Saudara, kita akan bertemu dengan orang-orang berdosa. Bagaimana kita bisa membenci dosanya dan mengasihi pribadinya, itu gak mudah saudara. Biasanya kita membenci dosanya beserta orangnya. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Saya percaya Bapak ini berdoa setiap hari untuk anaknya kembali. Saya percaya setiap hari sang Bapak ini melihat pintu jendela. Oh, anaknya tidak ada, dia berdoa lagi besok paginya, dia buka lagi pintu jendela, oh enggak ada. Tapi satu hari ketika dia buka jendela, dia buka pintu, ada sesosok anaknya. Saya percaya anaknya sudah tidak seperti waktu dia pergi. Udah mungkin tampangnya gembel, hidup dengan babi, makan ampas babi aja enggak layak saudara. Udah seperti apa kumunya, kumalnya, baunya saudara. Tapi sang Bapa yang mengasihi ini tetap mengingat anaknya. Dan dia pergi saudara, berlari. Inilah yang saya sebut namanya penerimaan. P yang kedua namanya penerimaan. Penerimaan terhadap apa? Orang yang berdosa. Bayangkan saudara, seorang anak yang minta warisan belum waktunya. Dia menjualnya, hidup berfoya-foya. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, keluarin aja semuanya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi seorang anak, seorang bapak tetap bisa menerima anaknya yang berdosa. Saudara, hari ini apakah saudara punya tetangga, saudara kandung yang mungkin mengalami hal yang sekarang ini, yang melukai kita? Mungkin dia mama kita, papa kita, mungkin dia sahabat kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, yang melukai kita, yang sudah pergi meninggalkan kita, yang sudah menyakiti kita berkali-kali. Bisakah kita sebagai sahabat saudaranya bisa menerima lagi? Seperti seorang bapak ini menerima anaknya. Sama seperti Yesus yang berkali-kali kita berdosa tapi masih menerima kita sebagai anaknya. Saudara, inilah yang disebut namanya penerimaan. Gak mudah. Dan sekali lagi, kapan kita kesulitan menerima? Ketika kita membiarkan lama terjadi. Karena P3K ini saudara akan berfungsi oleh luka-luka yang baru saudara. Itu sebabnya ketika masih ada luka kecil, segera saudara hidup, selesaikan. Supaya apa? P3K ini cepat terjadi. Kalau enggak kelamaan sakitnya jadi lebih parah. Luka kecil pakai betadin sembuh, pakai obat merah sembuh. Dibiarkan jadi luka yang besar, enggak bisa, perlu dijahit saudara. Mumpung masih kecil, makanya tema ini adalah P3K. Jangan biarkan luka itu membesar. Saudara perlu menerima orang-orang berdosa, perlu menerima orang-orang yang pernah menyakiti. Gampang gak pengorbanan? Gak gampang. Gampang gak penerimaan? Gak gampang saudara. Itu sebabnya saya bilang siap-siap saudara. Ini bicara tentang prinsip kerajaan Allah saudara. Ini tentang prinsip apa yang Yesus pernah kerjakan buat hidup kita sebagai umat Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara. Satu kali Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian ada orang-orang ahli Taurat, Farisi dan lain-lainnya membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ingat ayatnya itu saudara? Saya akan bacakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 terus. Nah, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya bingung nih, biasanya kalau berbuat zina kan 2 orang. Ini kenapa jadi seorang? Ya kan, harusnya laki-lakinya juga ditangkap. Karena dia berzina, saudara. Kemudian mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu?"
Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, mencobai dia, supaya mereka beroleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ada perempuan dihakimi, dia berbuat zina. Ditaruh di tengah-tengah. Dan orang Farisi bilang begini, Yesus, menurut hukum Musa, perempuan itu harus dilempari dengan batu. Sampai mati mungkin ya. Saudara, apa menurut pendapatmu Yesus? Dan Yesus berkata setelah dia lakukan sesuatu, dia bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah kamu yang pertama kali melempar dia dengan batu. Lalu mulailah mereka meninggalkan kerumunan itu. Mulai dari yang paling apa? Tua. Alkitab bilang begitu. Mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Kenapa yang tua dulu yang pergi? Dosanya paling banyak. Makanya jangan bangga kalau tua-tua. Jangan-jangan dosanya paling banyak. Dan saudara, kenapa perempuan yang berdosa itu tidak pergi? Saudara, karena dia sadar ada satu pribadi yang berhak menghukum dia. Namanya siapa? Yesus. Yesus masih ada di situ. Ini perempuan melakukan zina. Tetapi ketika orang itu mulai pergi, Yesus berkata begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara, ini adalah sebuah nyanyian yang indah yang didengar oleh perempuan ini, saudara. Sebuah perkataan yang ditunggu-tunggu yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Namanya apa? Pengampunan. Itu adalah perkataan yang terindah. Saudara punya suami enggak sempurna. Saudara punya istri enggak sempurna. Saudara punya anak-anak enggak sempurna. Mereka bisa melakukan kesalahan. Tetapi apa yang menyempurnakan? Yaitu pengampunan. Saudara, ada seorang pribadi. Namanya Bapak Midan Hadi Sucipto. Dia hanya seorang kuli bangunan. Dia nggak banyak ngerti tentang firman, saudara. Nggak. Dia tapi rajin baca Alkitab. Bapak Midan Hadi Sucipto ini punya seorang istri dan 3 orang anak. Saudara, kebutuhan di Jakarta yang hanya seorang kuli bangunan, saudara, membutuhkan biaya yang besar. Dan waktu itu anaknya yang pertama mau naik ke bangku SMA, saudara. Membutuhkan biaya yang lebih besar. Saudara, apa yang dilakukan? Harusnya istri sebagai penolong, saudara. Menolong, membantu Bapak Midan ini, saudara. Untuk biaya kehidupannya, menyekolahkan 3 orang anak, memberi makan 5 orang dalam satu keluarga, saudara. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Justru istrinya tidak tahan dengan kesulitan-kesulitan. Ini adanya di dunia nih, saudara, bukan di sorga. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan? Istrinya pergi meninggalkan dia. Pak Midan ditinggalkan sendiri oleh 3 orang anaknya. Saudara, dia tetap bekerja. Dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Beberapa bulan kemudian istrinya datang, saudara, bersama seorang pria. Dikira ini teman selingkuhannya. Ternyata ini pria ini adalah seorang penginjil, saudara, yang berjumpa dengan istrinya dan menginjili dan membawa istrinya kepada kepertobatan, dan istrinya dianterin pulang. Ketika 3 orang anaknya ngelihat mamanya pulang, saudara, wah, ini papa pasti marah nih. Bayangannya cuman itu aja, pasti papanya marah. Pasti akan maki-maki lah, udah dalam kesulitan ditinggalkan sendiri. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Pak Midan Hadi Sucipto justru di hadapan pendeta atau penginjil itu dan anak-anaknya, dia berkata gini,
Dia menerima dan mengampuni. Dan ayo kalau kita mau memulai hidup yang baru, kita mau melupakan apa yang di belakang. Dan anaknya masih gak percaya saudara. Anaknya berpikir mungkin tunggu nih kalau penginjilnya pergi baru marah-marah. Ya kan kalau masih ada penginjilnya di dalam situ masa mau perang saudara? Kan gak mungkin. Saudara, akhirnya apa yang terjadi saudara ketika penginjilnya ini mau pulang saudara? Wah, anak-anaknya udah siap-siap aja, standby saudara. Ternyata gak terjadi apa-apa tuh. Saudara taunya dari mana anaknya papanya mengampuni dengan tulus? Saudara, dia seorang kuli bangunan. Dan papanya bilang begini, "Ma, apa yang mama mau sekarang dari kami?" Mau tau mintanya apa? Sederhana saudara. Mama mau rapin rumah ini. Rumahnya soalnya gak besar saudara. Rumahnya cuman besarnya 3 meter kali 5 meter. Tingkat 2. Kalau tingkat 10 masih orang kaya. Ini tingkat 2. Lantai 2-nya dari papan saudara. Pokoknya hidupnya serba kekurangan saudara. Nah, apa yang terjadi? Mamanya minta apa? Minta bikinin lemari saudara. Dan anak-anaknya tahu saudara. Karena papanya seorang kuli bangunan, pagi papanya bangun lebih pagi. Dia setiap pulang dari kerja bawa papan, entah triplek, entah sisa-sisa bahan dari proyek saudara. Itu diserut, digergaji, dia bangun lebih pagi dan tidur lebih malam hanya untuk bikin satu lemari saudara. Dan akhirnya lemari itu jadi saudara. Dan setelah jadi lemari, mamanya minta lagi meja kompor. Papanya nabung, suaminya nabung, beli aluminium saudara untuk meja kompor dan akhirnya itu jadi. Namun kejadian itu bertahan lebih kurang sekitar 6-7 bulan saja saudara. Dan apa yang terjadi? Mamanya kembali pergi dengan pria lain. Saudara, kira-kira kalau saudara jadi suaminya atau jadi pasangannya, apa yang saudara akan lakukan kepada istri yang seperti ini? Saudara pasti marah. Sampai kedua anaknya yang wanita saudara, yang ke-1 ke-2 menikah saudara. Tinggallah Pak Midan bersama anak bungsunya. Anak bungsunya itu terus bertumbuh, bekerja. Dan kalau pergi saudara, pulangnya malam saudara. Dan Pak Midan ini selalu menyiapkan nasi bungkus saudara. Buat anaknya pulang, makan di rumah. Entah beli di warteg, entah di warung Padang, selalu ada. Jadi anaknya setiap pulang, Pak Midan ini saudara lagi baca Alkitab sama ada makanan di mejanya. Meja makan itu ya meja ruang tamu, ya meja dia tempat duduk baca Alkitab. Karena gak ada tempat ruangan lagi yang lain. Saudara, terus setiap pulang, bahkan anaknya suka datang bawa temennya saudara. Teman pelayanan di dalam kehidupan gerejanya. Sampai apa yang terjadi saudara? Kalau teman-teman anaknya datang, Pak Midan turun dari atas lantai 2 tidur di sofa, teman anak-anaknya yang tidur di kamarnya sama anaknya. Itu yang terjadi. Makanya nih Pak Midan ini saudara terkenal di dalam pelayanan anak-anak muda saudara. Selalu memberi yang terbaik. Dia hitung saudara berapa nih teman anaknya datang. Ada 5. Pagi selalu dibikinin susu 5 gelas saudara. Udah nggak bisa bikin makanan yang lain, susu aja. Susu bubuk. Wah, seencer apapun tapi enak saudara rasanya. Nah saudara, dan satu kali ketika anaknya malam-malam pulang naik motor, dia tidak menemukan ada makanan di meja ruang tamu dan meja makan itu. Anaknya bilang, "Pak, Bapak sakit atau gak punya duit?" "Enggak." "Apa Bapak lagi kecapean? Biar saya belikan makanan," kata anaknya. "Oh enggak usah Dek." Anaknya dipanggil Dedek karena anak paling kecil. "Enggak Dek, Papa udah siapin di atas." Kaget. "Yuk kita naik ke atas." Saudara mau tahu? Pak Midan dan anaknya naik ke atas lantai 2. Di lantai 2 saudara, ada nasi tumpeng. Dengan makanan-makanan, dengan lauk-lauk yang sederhana, dengan hiasan yang sederhana. Yang dia pesan saudara dari temannya untuk merayakan hari ulang tahun. Anaknya bingung. "Pak, siapa yang ulang tahun?" "Papa enggak." "Saya enggak." Papanya cuma bilang begini, "Dek, ayo kita berdoa.
karena hari ini adalah hari ulang tahun mama. Mamanya ada di mana? Mamanya sedang pergi dengan pria lain. Tapi seorang suami ini masih ingat hari ulang tahunnya dan merayakan anak-anaknya. Anaknya yang adalah pelayan Tuhan kaget. Dia cuma melihat ada Allah di dalam kehidupan seorang kuli bangunan ini, saudara. Dan pada tanggal 23 Februari, Pamidan Hadi Sucipto meninggal dunia. Next. Saudaramu tahu yang datang ketika Pamidan sakit, yang datang anak-anak pelajar bisa sampai 50 orang, saudara. Dan ini adalah foto dari anak Pamidan Hadi Sucipto. Pamidan Hadi Sucipto adalah papa saya. Saya adalah anak bungsu yang selalu disiapkan makanan nasi bungkus oleh papa saya. Saya adalah anak bungsu itu yang di hadapan nasi tumpeng yang sederhana papa saya bilang, hari ini ulang tahun mama. Mari kita berdoa dan merayakan hari ulang tahun mama. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang hari itu baru melihat nilai kekristenan. Itu sebabnya saya berjanji bahwa sampai kapanpun ketika saya khotbah dimanapun pertama kali, nilai ini harus saya bagikan. Papa saya pulang pergi dengan sepedanya dan pulang ke rumah Bapak dengan tidak meninggalkan harta warisan apa-apa. Hanya rumah 3 kali 5 meter itu yang ditinggali. Yang harus kami bagi bertiga. Saudara, tapi dengar, Papa saya meninggalkan warisan firman Tuhan yang nilainya tidak terhingga. Sebuah kata-kata yang sederhana tapi sulit dilakukan oleh banyak orang. Namanya adalah pengampunan, penerimaan, serta pengorbanan. Dan Papa saya meninggalkan dan sebuah pesan bagi Papa, bagi anak-anak cucunya ini pernah dibacakan di dalam Yohanes. Dia bilang begini, 3 Yohanes, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, hidup dalam kemewahan enggak menjadi tujuan utama Papa. Hidup dalam berkelimpahan tidak menjadi tujuan utama. Tapi hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ketika ada orang yang salah, responnya adalah mengampuni. Dan sampai hari ini saya beritahu, anak cucunya gak pernah meminta-minta, saudara. Tuhan berkati anak cucunya. Dari seorang kuli bangunan, anaknya diberkati, anak-anaknya diberkati, saudara. Dan saya bilang, saudara, sama kakak-kakak saya dan kakak ipar saya, ini rumah peninggalan Papa. Saya gak pernah akan apa-apain, yang ada saya renovasi. Dan saya kasih tahu, renovasi biayanya lebih besar dari harga tanahnya. Karena rumah itu kami bangun menjadi 3 lantai, saudara. Saudara mau tahu yang punya kunci rumah itu berapa orang? Sejumlah murid binaan saya di anak-anak muda. Jadi kalau saya pulang ke rumah saya, itu di atas lantai 3 sudah ada yang pada nongkrong, udah ada pada yang buka komputer, pada ngobrol, pada apa segala macam. Dan saya jarang sekali membuat makanan karena mereka selalu bikin makanan, saudara. Karena saat itu saya hidup tinggal sendiri, saudara. Papa saya sudah tidak ada. Saudara, anak-anak muda melayani. Itu jadi tempat markas kita, saudara, pelayanan anak-anak muda. Dan sampai hari ini rumah itu gak dijual. Dan ketika Papa meninggal, di batu nisannya tulisannya cuma itu. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berkorban gak mudah. Menerima orang yang dalam kekurangan gak mudah. Apalagi mengampuni orang yang bersalah. Saudara, kalau 3P ini Anda kesulitan, cuma satu yang Anda perlukan, yaitu kasih Kristus, saudara. Saya percaya ini bisa dilakukan. 3P ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Saudara, adakah orang yang perlu Anda berkorban untuknya? Pasti ada. Adakah orang yang butuh penerimaan dari kekurangannya? Pasti ada. Adakah pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain? Pasti ada. Namun kenapa kita sulit? Karena kasih Kristus harus dinyatakan di dalam hidup kita setiap hari. Mari tundukkan kepala kita.
Saudara, enggak mudah berkorban. Bapak Midan Hadi Sucipto, Papa saya mengajarkan, bukan lewat banyaknya kata-kata, tapi lewat setiap tindakan yang dilakukan, yang diekspresikan, yang dilihat. Hari ini saya percaya, mungkin kita punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang. Mungkin kita punya hubungan yang tidak baik dengan papa mertua kita. Mungkin dengan kakak ipar, adik ipar, mungkin dengan saudara kandung. Atau dengan mertua kita, saya nggak tahu. Tapi hari ini dengar baik-baik sebagai orang yang sudah mengenal Allah dan pernah hidup di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Tuhan sedang berkata kepada kita semua, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Dan kalau kita mengaku kita adalah murid-murid Tuhan, dengar baik-baik. Saudara akan berjalan bersama Tuhan. Saudara akan berjalan mengikut Tuhan. Dan jalannya Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Jalannya Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang yang berdosa. Yang harus kau tolong, yang harus kau ampuni, yang harus kau bebaskan. Tuhan mau pakai hidup saudara. Siapkah saudara menjadi alat pemulihan? Dan kalau pemulihan itu sudah ada, pengampunan itu sudah terjadi. Saudara, kalau kesatuan itu sudah ada, Alkitab berkata, mintalah apa yang kau kehendaki, aku akan menjawabnya, kata Tuhan. Karena Tuhan lebih menginginkan sebuah hubungan daripada persembahan yang besar. Seorang janda itu Tuhan berkata, lebih baik kau tinggalkan persembahanmu dan berdamailah terlebih dahulu. Hari ini berapa banyak saudara yang memiliki hubungan yang kurang baik mungkin. Saya tidak tahu, atau mungkin ada saudaramu, tetanggamu, sahabatmu, orang tuamu sedang sakit. Saudara, Tuhan mau pakai untuk saudara menjadi saluran berkat. Mungkin saudara mulai dengan doamu, mungkin dengan pengampunanmu. Mari kita bangkit berdiri. Bolehkah kita nyanyikan satu buah lagu? Mari datang sama Bapa di surga. Kita minta, bayangkan orang-orang yang membutuhkan kita. Keluarga-keluarga yang membutuhkan kita. Saya percaya ada kasih karunia sendiri bagi orang yang mau melakukan pengorbanan. Ada kasih karunia sendiri untuk orang yang mau menerima orang-orang yang berdosa. Seperti seorang bapak terima anaknya yang berdosa. Seperti Yesus mengampuni. Mari kita mau mengampuni. Yesus, sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, Hatinya penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Biarkan singer nyanyikan lagu ini. Saudara, berapa banyak kau yang mau dipulihkan hubungannya? Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Bapa. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Bapa. Tuhan, aku sulit berkorban buat orang lain. Aku sulit menerima orang yang pernah menyakiti dan bersalah kepada hidupku.
Tuhan, aku sulit memberikan pengampunan Tuhan kepada mereka Tuhan. Namun ku tahu Engkau memerlukan, membutuhkan lebih, menginginkan sebuah Tuhan pemulihan terjadi. Tuhan, sebelum Kau rubah orang itu, rubah hati kami Tuhan untuk menerima. Seperti Kau menerima kami orang yang berdosa. Seperti Kau berkorban buat kami mati di kayu salib. Seperti Kau mengampuni kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Biarkan tangan kananmu terangkat dan taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, ini aku Tuhan. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Mari nyanyikan lagu ini. Berikan ku Tuhan. Ku tanganmu untuk melakukan tugas. Ya. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hatimu. Berikan ku. Berikan ku. Berikan ku hatimu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Bila kami terus memiliki pengampunan yang Tuhan berikan melalui kasih Kristus dalam hidup kami. Kami percaya ketika hari ini kami sudah merdeka oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan. Hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami akan dipulihkan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pada hari ini. Tuhan memberkati Pak Supri yang sudah membagikannya kepada kami. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Apa yang sedang beliau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Bila nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, setiap apa yang dia saksikan membawa semakin banyak jiwa-jiwa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Cek. Baik Bapak Ibu diberkati. Amin. Baik, kita mau menyambut juga Ibu Diana dan suami. Oh sudah kembali. Oke, gak apa-apa. Baik, dari bawah. Yuk kita mau tutup dalam doa Bapak Ibu. Mari kita satukan hati bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebuah kebenaran firman Tuhan yang menegur, membangun, bahkan menguatkan hidup kami Tuhan. Betapa kami perlu P3K terus ada dalam diri kami. Betapa kami harus selalu mempraktekannya. Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar dengar Tuhan. Tapi kami harus menghidupinya dan melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Kami kembali memberkati buat Pak Supri Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas hidupnya, atas pelayanannya, atas keluarga besarnya Tuhan, istri dan anak-anaknya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Bersyukur buat hari ini juga kami mau bawa dalam doa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kalau kami segera akan menghadapi tahun politik Tuhan, berdoa biar damai sejahtera Tuhan tercurah atas bangsa ini Tuhan. Kami tolak segala roh perpecahan di bangsa ini Tuhan. Biar kasih Tuhan yang membalut bangsa ini, biar kasih Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Tuhan bekerja atas pemimpin kami buat Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya. Kiranya hikmat marifat dari Tuhan memenuhi pemimpin kami Tuhan, memenuhi Pak Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya. Sehingga para pemimpin bangsa ini boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan di bangsa ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa juga buat gembala kami, buat Pak Tamto Tuhan. Berdoa Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya. Tuhan pulihkan cedera-cedera yang ada dalam tubuhnya. Dan kami berdoa biar sukacita dari Tuhan terus melimpah atas hidupnya. Biar dari hidupnya kami boleh melihat betapa Tuhan menolong dan menyertai. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Betapa Tuhan selalu memproteksi kami Tuhan. Dimanapun kami berada kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Yang berkati juga buat Pak Ginto pemulihan pasca operasi, buat Bibi Lori juga pemulihan pasca operasi, buat Bu Eli juga untuk pemulihan kesehatannya Tuhan. Bahkan buat setiap jemaatmu yang hari-hari ini mungkin sedang dalam kelemahan fisik,
Berdoa di dalam nama Yesus, bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kembali Tuhan. Yang berkati buat proses renovasi atas tempat ibadah kami, atas sekolah Kabar Baik yang sedang berjalan Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan demi pertolongan, buat pintu demi pintu yang Tuhan terus bukakan. Saya percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja dan Tuhan masih terus mau memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu di sekolah Kabar Baik. Karena kami percaya bahwa renovasi yang berjalan akan berjalan terus dengan baik, bahkan selesai tepat pada waktunya, sehingga ruangan-ruangan kelas yang ada dapat segera dipakai dengan baik oleh anak-anak kami ketika mereka akan kembali bersekolah minggu depan Tuhan. Yang berkati buat setiap para donatur yang ada, biar pertolongan Tuhan juga terus menyertai memimpin setiap langkah hidup mereka. Bahkan juga kami bawa dalam doa buat persiapan acara tanggal 21 Juli nanti Tuhan, buat event seminar for charity yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap langkah persiapan. Tuhan memberkati buat Pak James juga Pak Dedi yang akan menjadi pembicaranya. Bahkan seluruh rekan-rekan panitia, seluruh orang-orang yang sudah mendaftarkan, Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Sehingga seluruh rangkaian acara ini juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami siap menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang sedang engkau kerjakan hari-hari ini. Bela kasih, sukacita dan berkat Allah yang melimpah. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan yang manis dari Allah Roh Kudus itu akan selalu beserta dengan kehidupan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan,